dan Tuhan sempurnakan. Amin ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak ada hal yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Nah seringkali orang berpikir kebalik. Loh kurang apa saya ini? Sudah setia, sudah menjadi berkat ya. Bu Joko ini kan memberkati pelayanan kita di sekolah minggu dengan snack, jajanan. Ya. Aktif di gereja, persekutuan lansia beliau sangat aktif sekali. Ya. Nah kurang apa? Kok mengalami hal yang seperti itu? Ya. Padahal saya percaya dan yakin kalau berdoa sudah pasti. Ya, semua orang berdoa Tuhan berikan perlindungan, penjagaan, setiap minggu kita juga didoakan berkat seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan kenapa orang ikut Yesus kok bisa mengalami hal-hal yang demikian. Pertanyaannya bukan demikian Bapak Ibu Saudara, karena dunia kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Kita ini hidup berdampingan dengan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Mereka itu mudah lalai, ya. Mudah hidup dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak ada keteraturan dalam hidup mereka. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu bisa saja mendekati atau menyentuh kita. Tapi saya tetap percaya perlindungan Tuhan itu selalu menjadi bagian kita. Amin. Ya, tetapi kita tidak perlu menanyakan kenapa Bapak Ibu Saudara. Karena ya, Yesus datang menyelamatkan kita itu bukan berarti menghilangkan semua hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi Yesus datang menyelamatkan kita justru Bapak Ibu Saudara ketika Ibu Joko dan keluarga mengalami peristiwa ini bersyukur karena dia boleh percaya kepada Yesus. Sehingga ketika dia percaya kepada Yesus dia bisa memiliki kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin. Bayangkan kalau orang tidak memiliki Yesus dan dia mengalami peristiwa ini saya percaya dia akan sangat terpukul, terpuruk karena dia tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus kita punya pengharapan. Amin. Apa itu? Yesus selalu melihat kematian itu seperti orang yang sedang tidur. Dan saya katakan waktu ketemu Bu Joko, Tante cucunya tidur ya, tidur. Yang satu kali nanti akan bangun dan ketemu dengan kita semua. Amin. Ya. Orang tidur itu enak atau enak Bapak Ibu? Enak ya. Dan saya percaya semua kita suka tidur ya. Penelitian memberitahu bahwa usia kita ini mungkin sepertiganya atau hampir setengahnya atau 2/3 malahan. Itu sebenarnya dipakai untuk tidur Bapak Ibu Saudara ya. Tapi memang demikian 24 jam kita dianjurkan tidur ideal kan kurang lebih 8 jam. Ya. Jadi sepertiga hidup manusia itu sebenarnya untuk tidur. Ya, saya pernah ikut seminar diberitahukan bahwa Bapak Ibu ternyata waktu kita ini kurang maksimal. Kenapa? Sepertiganya ini dihabiskan untuk tidur. Belum ditambah dengan waktu kongko Bapak Ibu Saudara, duduk-duduk ngobrol sama teman kurang lebih berapa menit atau berapa jam Bapak Ibu. Setengah jam, 1 jam, nah itu dikali sampai usia hidup kita. Wah ternyata waktu hidup yang kita pergunakan untuk beraktivitas dan bekerja itu jauh lebih sedikit dibandingkan untuk kita beristirahat, kongko, jalan-jalan dan lain-lain. Tapi bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini diberkati tidak kekurangan sesuatu apapun. Padahal menurut penelitian waktu yang kita pergunakan untuk bekerja itu tidak lebih banyak dibanding kita tidur Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian itu menjelaskan bahwa sebenarnya waktu kita bekerja itu jauh lebih sedikit dibandingkan waktu kita beristirahat. Ya. Cuman mereka berkata, makanya kalau kamu mau sukses, mau kaya, rubah. Waktu tidurnya lebih sedikit, waktu kerjanya lebih banyak gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya di tempat ini sekalipun waktu tidur kita, waktu jalan-jalan, waktu nge-gym, waktu kongkonya kita lebih banyak dibandingkan waktu kerja. Kalau hari ini Anda tidak kekurangan dalam sesuatu apapun, itu membuktikan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Yang terus memelihara kita dan tidak pernah kekurangan kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ya tentang kesembuhan ilahi. Banyak orang Bapak Ibu Saudara, terutama orang-orang Kristen, mereka itu beranggapan bahwa kesembuhan ilahi itu milik orang-orang tertentu. Ya. Bahkan milik pendeta-pendeta tertentu. Atau milik gereja-gereja tertentu.
Sehingga ada beberapa orang yang pindah gereja, keluar masuk gereja hanya untuk mencari yang namanya kesembuhan. Ada juga sekelompok orang Kristen yang rela datang jauh lebih awal waktu ada acara KKR dan lain sampai antri-antri sedemikian rupa. Karena mereka beranggapan, waduh ini pendetanya punya urapan kuasa kesembuhan. Saya mau disembuhkan. Sehingga datangnya jauh lebih awal, antri berhimpit-himpitan Bapak Ibu saudara. Ya, mereka mengejar yang namanya kesembuhan. Nah Bapak Ibu saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Sehingga kita tidak salah dalam memahami tentang kesembuhan ilahi. Saya mau beritahukan bahwa Tuhan sangat ingin Anda disembuhkan. Amin. Ya. Jadi kesembuhan itu bukan hanya keinginan kita, tapi itu juga keinginan Tuhan. Tuhan mau kita semua disembuhkan. Amin. Katakan bersama-sama. 2, 3. Tuhan mau aku disembuhkan. Nah sekarang tepuk kiri kanannya, ceblek-ceblek. Katakan Tuhan juga mau kamu disembuhkan. Amin. Ya. Terutama yang belum kenal diceblek. Coba yang belum kenal dicek muka belakang. Yang kira-kira wajah-wajah baru dicebleki ya. Nah Tuhan mau Bu, Pak kamu disembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau, maka Tuhan akan mencari caranya sendiri untuk datang kepada kita dan menyembuhkan kita. Nah satu-satunya cara adalah dia harus turun ke dunia ini. Dan disalibkan. Supaya melalui salib inilah segala sakit penyakit kita bisa disembuhkan. Amin. Kenapa disalib? Karena di atas kayu salib Yesus dirusak sedemikian rupa. Sehingga firman Allah boleh digenapi untuk kita. Bahwa oleh bilur-bilurnya Yesus ini kita semua disembuhkan. Amin. Dan kabar baiknya Anda sudah disembuhkan atau belum? Lebih keras lagi, sudah disembuhkan atau belum? Yang percaya sudah berikan tepuk tangan yang lebih keras. Ya, dan serukan, aku sudah sembuh. Nah amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita berani berkata sudah? Karena Yesus sudah disalibkan. Yesus sudah dihancurkan. Tubuhnya luka. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya perbuatan manusia yang masih bisa masuk ke dalam surga, ya saya katakan satu-satunya karya tangan manusia yang masih bisa masuk di dalam surga, itu cuman lubang pada tangan Yesus, lubang paku di tangan Yesus, dan lubang paku di kaki Yesus. Itu satu-satunya perbuatan manusia yang tidak pernah bisa hilang, bahkan di surga sekalipun. Jadi kalau Yesus menjemput kita, lihat tangannya. Tangan yang berlubang paku membuktikan bahwa tangan inilah yang mengasihi kita, menyertai kita, memegang kita sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kesembuhan itu sudah menjadi bagian kita. Nah kenapa belum terekspresi? Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi istilahnya kita ini sudah punya apa ya? Sudah punya, misalnya sudah punya barang nih, barang. Nah kok barang ini nggak bisa aktif ya? Kita sudah punya televisi, kita sudah punya mobil, kita sudah punya motor. Ya. Kita sudah beli sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita belum bisa mengoperasikan, kita belum bisa memakainya. Ya. Pasti ada yang salah, mungkin baterainya belum dipasang Bapak Ibu Saudara. Kemarin kan kita beli alat ini, apa untuk presenter ini loh Bapak Ibu Saudara. Kan Pak Yako, Pak Didik sering, aduh kok angel ya. Nah kita coba beli yang jauh lebih bagus. Nah waktu saya coba, saya pencet-pencet, waduh kok nggak bisa. Saya pikir waduh baterainya kebalik nih. Saya buka baterainya benar posisinya. Saya pencet-pencet nggak bisa. Kan saya ngetesnya pakai laser Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada lasernya. Nah saya pencet kok nggak mau nyala. Wah ini rusak nih. Ternyata ada on off-nya. Kalau yang kemarin nggak ada on off-nya. Nah ini untuk Pak Yako, Pak Didik. Jangan lupa kalau nggak fungsi ada on off-nya Pak di sini. Nah ada on off-nya. Nah begitu on off-nya saya nyalakin, cetik gini, berfungsi dia. Nah Bapak Ibu, sama dengan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, tapi kenapa sebagian orang sudah bisa menikmatinya, sebagian belum. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahukan ya, kalau ada di antara kita yang belum menikmati janji Tuhan seperti sebagian orang ini,
Kita tidak perlu berkecil hati. Amin. Karena Tuhan sayang semua kita sama. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih kudus. Tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih buruk. Semua di mata Tuhan sama. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Anda bisa bayangkan sebagai seorang anak, ya Bapak Ibu, atau kita sebagai orang tua, saya percaya kita tidak menginginkan anak-anak kita itu sengsara, menderita. Mungkin kita dulu menderita, tapi saya percaya sebagai orang tua yang baik, kita tidak ingin anak-anak kita itu susah. Kita akan berusaha sedemikian rupa supaya anak-anak kita ini baik-baik. Bahkan kalau bisa keadaannya jauh lebih baik daripada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan, Alkitab berkata kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Amin. Kalau ada yang terlilit hutang di tempat ini, jangan stres. Ya, serahkan semua sama Tuhan. Biarkan Bapakmu yang di surga memikirkan bagaimana jalan yang terbaik untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Amin. Karena kita tidak bisa memikirkan Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak bisa mengusahakan yang baik. Kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang baik yang kita bisa lakukan. Ya, saya pernah melihat sebuah film di tempat ini kalau nggak salah, atau saya nonton sendiri ya. Dulu waktu saya awal-awal berada di tempat ini, ya masuk ke tempat ini, saya lihat ada film sebuah pensil yang berjalan Bapak Ibu Saudara, terus dia menangis. Nah, ketika dia menangis ini akhirnya tetesan air matanya ini merusak garis pensil yang dia lewati. Jadi malah berantakan gitu. Wah, lalu dia panik. Dia akhirnya balik, dia berusaha bersihin pensil-pensil yang rusak ini karena air matanya ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukannya bersih, tambah kotor. Nah sama kayak baju kita kena bercak noda, kita mau bersihin malah tambah melebar. Pernah Bapak Ibu Saudara ngalamin gitu? Nah akhirnya datanglah sebuah penghapus. Wah penghapus ini datang terus mulai menghapus, merapikan. Nah Bapak Ibu Saudara demikianlah kita ini manusia kotor. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk diri kita. Kita ini manusia celaka, manusia berdosa. Orang berdosa yang dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Ya hal-hal yang buruk. Sekalipun menurut kita baik tapi pasti ujung-ujungnya tidak baik, itu manusia. Nah makanya kita butuh juru selamat. Amin. Siapa namanya? Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus inilah Bapak Ibu Saudara yang sanggup menyelamatkan kita, memulihkan kita dan menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu mari kita baca ayat pertama. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Bahasa Jawa ada enggak di sini? Ada Bapak Ibu Saudara kan dalam segala bahasa. Semua jenis bahasa. Ya. Makanya kekristenan itu enak sekali Bapak Ibu Saudara. Kita enggak perlu belajar satu bahasa untuk mengerti keimanan atau memperdalam keimanan. Semua bahasa kita bisa memahami keimanan kita kepada Yesus. Amin. Ya. Ada ajaran-ajaran tertentu yang mengharuskan orang belajar bahasanya. Kalau enggak ya enggak bakal bisa memahami. Tapi bersyukur bahwa Tuhan menyingkapkan dirinya dalam segala bahasa. Amin. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun yang dunia bisa. Mereka semua bisa melihat Yesus di dalamnya. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bersumpah? Ya, Tuhan bersumpah karena dia mau memberikan jaminan ganda. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang tidak bisa menarik ucapannya Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Tuhan yang sekali ngomong pasti terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan tambahkan dengan sumpah. Supaya apa? Kita benar-benar diyakinkan bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti terjadi. Amin.
pasti digenapi. Amin Bapak Ibu. Waduh talinya lepas nggak apa-apa ya. Pasti digenapi, pasti terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, dia yang berjanji adalah dia yang setia, yang tidak bisa menarik kembali ucapannya. Yang kedua, dia bersumpah terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, artinya ada proteksi ganda, jaminan ganda. Hari ini yang membuat kita yakin bahwa semua janji-janji Tuhan itu pasti digenapi untuk kita. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji dan juga bersumpah kepada kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara luar biasa. Ayat 24 dikatakan sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Nah Bapak Ibu Saudara ya, mereka akan malu. Ya, mereka akan merasa gini loh, waduh ternyata benar ya. Nah gitu loh, orang-orang yang tidak mempercayai Yesus, orang-orang yang tidak mengenal kepada Yesus, orang-orang yang kecewa kepada Yesus pada akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi malu sendirinya. Kenapa? Karena apa yang mereka anggap tentang Tuhan semuanya berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara makanya pandangan kita dengan Tuhan ini menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kalau kita memandang Tuhan adalah Tuhan yang sungguh amat baik, maka kita akan menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan. Amin. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita butuhkan, jauh sebelum kita memintanya, Tuhan sudah mengetahuinya dan dia sudah menyediakannya. Amin, jemaat Tuhan. Dia sudah menyediakannya. Anda tidak perlu mengusahakannya, Anda tidak perlu stres bersusah payah untuk mencarinya. Dia sudah menyediakannya Bapak Ibu Saudara. Apapun Bapak Ibu. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Bapak Ibu Saudara, surely shall one say in the Lord have I righteousness and strength. Ya, jadi Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan dengan keadilan dan kekuatan. Tapi dalam bahasa Inggris dituliskan dengan kebenaran dan keadilan. Ya. Yesaya ini adalah orang yang bisa melihat jauh ke depan Bapak Ibu Saudara. Dia punya visi dari Tuhan. Ya. Yesaya ini hidupnya 600 tahun kurang lebih sebelum Yesus. Ya. Tetapi dia bisa melihat ada satu visi pewahyuan dari Tuhan. Bahwa akan ada satu generasi Bapak Ibu, akan ada satu kelompok orang yang bersorak, berseru, berkata-kata dalam segala bahasa. Bahwa Tuhan adalah kebenaranku dan kekuatanku. Amin. Padahal Yesaya ini hidup di perjanjian lama. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi Yesaya ini bisa melihat jauh ke depan. Saya percaya ini adalah visi pewahyuan dari Tuhan. Yesaya berkata Bapak Ibu Saudara, akan ada satu kelompok, mana nih? Nah, akan ada satu generasi, satu masa di mana semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus dan bersumpah setia atau berkata-kata dalam segala bahasa. Apa katanya? Kok lari-lari nih ya? Apa katanya? Di dalam Tuhan aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Ya, kurang lebih kalimatnya sama seperti yang dikatakan oleh Musa. Musa pernah menuliskan Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku, Bapak Ibu Saudara. Ya, kata kekuatan ditulis dengan bahasa Ibrani us. Us itu menunjuk kepada kekuatan secara fisik. Kekuatan secara jasmani, bukan kekuatan rohani Bapak Ibu Saudara. Tapi kekuatan untuk tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kata kekuatan pertama kali digunakan oleh Musa. Nah ini. Ketika Musa ada di Laut Merah, Musa berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Musa berumur sampai 120 tahun dan penglihatannya tidak menjadi buram, kekuatannya tidak berubah. Dia pulang kepada Tuhan dalam keadaan tubuh yang sangat-sangat sehat, diberkati Tuhan. Bahkan dia meninggal tepat pada waktunya Tuhan bilang kamu akan meninggal dan dia meninggalkan tubuhnya.
Dan Bapak Ibu sudah tahu sampai hari ini di Israel orang-orang Yahudi kalau ketemu satu dengan yang lain dia berdoanya apa? Dia salaman satu sama yang lain. Saya kemarin praktek sama tukang-tukang. Ya, tukang-tukang yang Kristen itu saya salami. Ayo salaman. Ini loh kalau orang Israel salamannya gini. Salaman terus dia bilang, aku berdoa usiamu 120 tahun ya. Dan kamu sehat, kuat, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang Yahudi berdoa demikian karena mereka pengen seperti Musa. Usianya lanjut sampai 120, matanya tidak menjadi kabur, kekuatannya tidak berkurang, dan hidupnya berdampak bagi bangsa Israel. Dia membawa keluar bangsa Israel. Nah ini yang jadi doa. Nah sekarang yuk coba kasih salam kiri kanan, katakan aku berdoa ya umurmu panjang. Ya nggak usah 120, mungkin ada yang nggak mau 120 ya toh. Dan kamu kuat, sehat, hidupmu jadi berkat. Ayo coba salam ya, katakan. Nah, jadi kalau jemaat-jemaat JKI Puri Marina ini, kalau ketemu orang-orang, kasih tos, kasih salam. Bukan gini, salaman. Piye bisnismu? Sepi, waduh podoi. Iya yo saiki yo zamane ya. Bukan gitu. Kalau ketemu salaman, kamu sehat, umurmu panjang. Kamu diberkati, oleh hidupmu semua orang diberkati. Amin. Nah, amin Bapak Ibu. Ya. Jadi di Israel, di Yahudi, mereka mempercayai doa yang seperti itu. Jadi kalau mereka salaman, itu yang mereka katakan, aku berdoa. Karena kan Yahudi itu sosoknya Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka sekarang masih menunggu sosok seperti Musa yang bisa membebaskan mereka. Mereka salamannya kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Dan ketika Musa berkata demikian, benarlah terjadi apa yang dia katakan. Bahwa kekuatan tubuhnya menjadi mengikuti perkataannya. Dia menjadi kuat, matanya tidak kabur, Bapak Ibu. Kekuatannya tidak menurun, bahkan dia mati dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia. Dia ngomong-ngomong sama Tuhan dulu dan Tuhan ngomong, Musa kamu gak bisa masuk, oh ya gak apa-apa. Kamu akan cukup di sini saja dan dia meninggal di situ. Waduh. Menyenangkan sekali. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita mesti belajar memperkatakan, katakan bersama-sama memperkatakan ya. Makanya Alkitab berkata, Yesaya ngomong akan ada satu generasi yang akan ngomong bahwa Tuhan itu kekuatanku dan kebenaranku. Dan itu menunjuk kepada kita semua, bukan orang lain. Itu menunjuk kepada generasi yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Jauh sebelum kita ada, Yesaya sudah mendapatkan visi dari Yesus. Bahwa akan ada satu zaman di mana orang-orang akan berkata bersama-sama dalam segala bahasa. Tuhan adalah kekuatanku dan kebenaranku. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kalimat yang penting. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara katakan, aku telah dibenarkan di dalam Yesus. Amin. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus. Ini adalah perkataan yang powerful, ya, pernyataan yang luar biasa. Sekalipun Anda gagal, sekalipun Anda jatuh, sekalipun Anda berdosa, sekalipun Anda salah, sekalipun Anda kilaf, sekalipun keadaan sepertinya sedang tidak baik, katakan selalu, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus. Atau kalau Anda bingung dengan kalimat ini, kurang lebih penjelasannya, aku telah dibenarkan Tuhan di dalam Yesus. Amin. Aku telah disembuhkan Tuhan di dalam Yesus. Aku telah diberkati Tuhan di dalam Yesus. Ketika keuangan sedang tidak baik, bisnis sedang tidak baik, tabungan mulai menipis, katakan aku sudah diberkati Tuhan di dalam Yesus. Amin. Ketika kita merasa bagian-bagian tubuh kita enggak enak, sakit atau rasa-rasa enggak enak, katakan aku sudah disembuhkan Tuhan di dalam Yesus. Amin. Ketika kita sumpek, kita enggak enak rasanya, bete mau ngapain bingung, katakan aku sudah menikmati damai sejahtera di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah katakan, aku sudah dibenarkan Tuhan di dalam Yesus. Ayo katakan bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Aku sudah dibenarkan Tuhan dalam Yesus. Belajarlah untuk berkata-kata, confess. Alkitab berkata, karena kami percaya
maka kami berkata-kata. Amin. Memang dalam tradisi Jawa, Bapak Ibu Saudara, kadang rasanya itu ngomong itu sesuatu yang kurang sopan gitu. Apalagi kalau ngomong tidak pada tempatnya, tidak pada orang yang tepat. Makanya bahasa Jawa itu ada ngoko, kromo, kromo alus, kromo inggil. Enggak tahu urutannya gimana. Waduh, ada 4. Ketemu orang yang kecil, sejajar, tinggi, tua, waduh beda-beda. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab justru mengajarkan ngomong. Amin. Orang banyak bilang kalau misalnya ada orang susah lalu dinasehati. Orang bilang gini, kamu ngomong enak, ngomong gampang ya, coba kamu yang ngelakoni. Itu mungkin yang dirasakan saya waktu lihat menantunya Bu Joko, melihat anaknya Bu Joko. Saya berpikir ini apa ya yang mereka rasakan. Kehilangan anak dalam waktu yang singkat, tiba-tiba tidak ada sakit penyakit. Kalau didahului dengan sakit penyakit mungkin rasa kehilangannya agak lebih mudah. Ini tiba-tiba. Orang ini kan rumahnya tetanggaan sama orang tuanya Christine, mertua saya Bapak Ibu. Jadi katanya waktu pagi mau ngelesi itu berangkat dada-dada sama mamanya Christine, mertua saya itu. Dada oma gitu. Loh, dadanya beneran ketemu di surga. Bapak Ibu enggak ada yang menyangka. Nah saya berpikir gini, waktu saya hadir di ibadah tutup peti. Ini Pak pendetanya ngomong apa, mungkin di dalam hatinya, wah enggak bisa mengurangi bebannya yang dirasakan. Mungkin seperti itu. Rasanya mau ngomong apapun ya, kenyataannya yang saya alami kayak gini. Kadang orang berkata, kamu ngomong enak karena kamu enggak ngalami. Coba kalau kamu ngalami. Nah Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang hari ini karena kamu bilang ngomong itu gampang. Tuhan suruh kita apa Bapak Ibu? Ngomong. Amin. Tidak ada yang lebih mudah selain ngomong. Ngomong itu gratis. Amin Bapak Ibu. Anda tidak disuruh puasa 3 hari, 40 hari Bapak Ibu Saudara. Anda cuma disuruh ngomong. Yesus yang ngelakoni. Yesus yang sudah menjalaninya untuk kita. Amin. Apa yang tidak pernah Yesus alami? Dihianati, dikecewakan, dikucilkan, benar disalah-salahke, bahkan dihukum sedemikian rupa padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak diperhitungkan. Yang seharusnya ada 2 orang diperbandingkan waktu itu. Pilatus ngomong, kamu hai bangsa Israel, mau pilih Yesus yang dibebaskan atau mau pilih Barabas yang dibebaskan? Anda tahu Barabas, orang yang sangat jahat. Dia yang memimpin kudeta Bapak Ibu Saudara. Dia penjahat yang mengerikan, kurang lebih dia teroris. Yesus orang yang begitu mulia, tidak pernah berbuat dosa, suka menolong orang mati dibangkitkan, orang lapar diberikan makan, dijejerke sama seorang teroris yang namanya Barabas. Dan bangsa Israel pilih siapa? Barabas. Kalau hari ini Anda ngalami, Anda benar disalah-salahke. Harusnya Anda dapat hak, tapi ternyata haknya diberikan orang lain. Yesus sudah menjalani semuanya untuk kita. Amin. Dan Yesus berkata, dengan kamu tinggal di dalam aku, kamu mendapat kekuatan setiap saat. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kita lanjut ya. Bapak Ibu, jadi kita harus belajar ngomong ya, memperkatakan. Yesaya 45 ayat 25. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar, be justified, akan dibenarkan, dan itu adalah gambaran kita semua. Amin. Ya, kita adalah keturunan Israel rohani, keturunan Abraham, dan akan glory, ya, tinggal dalam kemuliaan, akan dimuliakan. Yang percaya katakan, amin. Ya. Bapak Ibu percayalah, ketika kita menikmati Injil kasih karunia, Injil itu akan bekerja dengan caranya bagaimana hidup kita masing-masing akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika kamu punya Yesus, kamu punya segalanya. Amin. Apa itu? Termasuk di dalamnya kemuliaan, glory. Amin. Kemuliaan. Orang akan menghormati Anda, menyegani Anda, bukan takut, tapi respect. Yang sebelumnya orang memandang kita sebelah mata,
Tapi semenjak Anda terima Yesus, Anda percaya Yesus, Anda mendengarkan Injil, Anda suka memperkatakannya, maka Injil itu akan bekerja merubah hidupmu. Orang-orang itu akan respect, menghormati. Mereka akan berkata, wow, luar biasa. Amin. Bapak Ibu, dan saya melihat hal ini terjadi benar-benar nyata. Bukan di tempat lain, tapi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Di tempat lain juga banyak. Karena di mana Injil diberitakan, pekerjaan Tuhan sama, pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, selain Yesaya Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang juga bisa melihat jauh ke depan sekalipun dia hidup di bawah hukum Taurat. Namanya adalah Daud. Nah, Daud menuliskan dalam Roma 4 dikatakan demikian. Seperti juga Daud ya, selain Yesaya ada Daud. Daud ini juga orang yang hidup di bawah perjanjian lama, tapi dia bisa melihat jauh ke depan. Nah, Daud menuliskan apa? Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Wow, amin. Katakan wow Bapak Ibu Saudara, wow ya. Kalau kita lihat kasih Tuhan itu keren gitu loh, dahsyat gitu loh. Enggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan, melukiskan betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Yang begitu luar biasa, kita yang berdosa dibenarkan tanpa syarat, tanpa tuntutan. Amin. Nah, Daud melihat akan ada satu generasi, satu zaman di mana orang-orang akan dibenarkan oleh Tuhan bukan berdasarkan apa yang mereka sudah lakukan. Amin. Dan Daud menyebut orang-orang yang demikian hidupnya apa saudaraku? Siapa orang-orang itu? Kita semua. Siapa yang berbahagia hari ini angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang bersuka cita. Bisa lebih keras? Sekali lagi lebih keras Bapak Ibu Saudara. Amin. Yes. Minggu lalu Pak Didik bilang ya kan bertepuk tangan itu kan bagus. Menghasilkan hormon apa? Endorfin ya. Betul ya. Jadi ketika Anda bertepuk tangan, hormon endorfin itu menghasilkan kebahagiaan. Itu akan diproduksi. Wah Bapak Ibu Saudara. Tapi tolong nanti kalau di jalan jangan tepuk tangan sendiri ya. Kecuali di tempat-tempat yang khusus saja. Nah Bapak Ibu. Makanya kalau Anda di gereja, minggu lalu kan saya jelaskan. Anda itu banyak keuntungannya. Anda tepuk tangan, hormon endorfin terjadi. Anda nyanyi, Anda memperkatakan. Dan perkataan Anda menjadikan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Anda mendengar firman, Anda tidak terganggu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, Daud sama. Ya. Bahkan Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Loh Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan kasih karunia itu adalah pelayanan yang menutup dosa. Pelayanan yang memberitakan pengampunan dosa. Bukan pelayanan yang menyingkapkan dosa atau kelemahan seseorang. Amin. Ya. Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan seperti ini, Tuhan tahu loh. Kamu gini. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus kalau Anda cek di Alkitab, ya Yohanes 14, 15, 16. Roh Kudus mengingatkan bukan akan dosa, tapi akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Injil ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu sukanya mengingatkan. Waktu kita sedih, Roh Kudus ngomong dalam hati, jangan sedih, Tuhan sayang kamu loh. Ayo semangat, Tuhan mau bekerja buat kamu, Tuhan mau berkati kamu, ayo bangkit. Nah itu Roh Kudus. Bapak Ibu, Gideon seorang pahlawan di perjanjian lama, waktu bangsanya diserang oleh musuh, dia ngumpet ketakutan. Nah tiba-tiba Tuhan utus malaikatnya. Malaikatnya bilang apa? Gideon, kaget Gideon. Dia ngumpet Bapak Ibu Saudara. Lalu malaikatnya bilang apa? Kok kamu ngumpet-ngumpet gini? Wah penakut kamu. Wah banci kamu. Wah bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Malaikatnya bilang apa? Gideon, bangunlah. Kamu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Padahal dia sedang ngumpet tuh Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara dengarkanlah Injil saja. Amin. Karena Injil yang akan memberikan kita kekuatan. Daud berkata berbahagialah orang yang diampuni dosanya.
dan yang ditutupi, dihapuskan pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Anda senang, bahagia, sukacita? Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Kalau ada orang ngomong, nanti kalau kita mati, kita akan dibukakan layar besar. Lalu di layar itu akan diputar semua film apa saja yang kita sudah lakukan dari kecil sampai dewasa. Semua akan dilihat oleh banyak orang dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Waduh Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Orang ketakutan selama hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dosa memang dosa. Dosa itu jahat. Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi Tuhan tidak bisa mengasihi kita lalu meniadakan dosa. Itu namanya Tuhan tidak adil dan benar. Tuhan harus mengasihi kita dan menyelesaikan dosa kita. Amin. Caranya adalah dia menerima semua dosa itu dalam tubuhnya. Dia menghukum dirinya di atas kayu salib. Dan setelah dia bangkit, dia berkata sudah selesai. Amin. Setelah dia bangkit dia berkata kita sudah dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dosa sudah dia tanggung semua di atas kayu salib. Dia menjadi manusia ganti kita. Supaya dosa itu bisa dia tanggung, dosa kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, semua kita hidup dalam kebahagiaan. Berapa kata bahagia ditulis oleh Daud? Bapak Ibu, 1, 2, ya, 3. Waduh, Alkitab berkata kesaksian 2 atau 3 orang saksi itu meneguhkan. Jadi hari ini Alkitab tidak salah kalau menyebut Anda orang berbahagia. Amin. Sekalipun hari ini ada di antara kita yang merasa kayaknya salah Tuhan ngomong saya berbahagia. Hidup saya kenyataannya kayak gini, setiap hari saya ngalami kayak gini. Bagaimana saya bisa berkata saya bahagia? Bapak Ibu, kalau Anda mau janji firman Tuhan ini digenapi, percayalah kepada Yesus. Amin. Ketika Anda percaya, Anda berkata-kata, maka firman itu pasti terjadi bagi kita. Nah, Alkitab menuliskan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena apa saudaraku? Karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Iman itu apa? Iman itu melihat segala sesuatu sudah menjadi bagian kita sekalipun kita belum melihatnya. Ya, jadi iman itu mempercayai bahwa segala sesuatu itu sudah kita miliki. Sekalipun kita belum menyaksikannya, belum melihatnya. Jadi kalau hari ini Anda belum melihat hidupmu berbahagia, katakan, aku orang yang berbahagia. Amin. Sekalipun kita belum lihat kekayaan, kemakmuran itu menjadi bagian kita seperti janji Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi kenyataannya kita jalani masih kekurangan. Bapak Ibu Saudara jangan pernah putus asa. Katakan janji Tuhan. Janji Tuhan dia dan amin, dia tidak pernah gagal. Dia pasti berhasil untuk melaksanakan apa yang firman Tuhan perintahkan kepadanya. Amin. Jadi hari ini jangan capek untuk ngomong, perkatakan hal yang baik, yang positif. Ya. Karena iblis suka sekali memaksa kita untuk memperkatakan kenyataan-kenyataan urip kok susah, amit-amit. Bisnis kok sepi, amit-amit Bapak Ibu Saudara. Hari ini pilihlah untuk berkata-kata yang baik, yang sesuai dengan kebenaran. Amin. Bukan hanya positif, tapi kebenaran. Banyak kata-kata positif, tapi belum tentu kebenaran firman. Lebih baik kalau Anda bingung, perkatakan firman. Firman itu sudah mencangkup semuanya. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Jadi Daud, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia menulis berbahagia orang yang diampuni kesalahannya dan pelanggarannya. Tetapi Bapak Ibu, Daud sendiri sebenarnya bukan orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dia hidup di bawah perjanjian lama. Daud diperhitungkan berdasarkan perbuatannya. Kita tahu ketika Daud berbuat dosa, dia kehilangan anak. Ya, anak-anaknya, istrinya berantakan semua. Dia kehilangan banyak sekali.
karena kesalahan-kesalahannya. Tetapi Daud bisa melihat jauh ke depan bahwa generasi kita adalah generasi orang yang berbahagia, berbahagia, dan berbahagia. Amin. Katakan 3 kali yuk sambil tepuk tangan. 2, 3. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Setiap pagi bangun tidur katakan berbahagia, berbahagia, berbahagia. Amin jemaat Tuhan. Waduh sudah pokoknya kalau kata-kata Anda positif, positif, positif kebenaran. Saya yakin Bapak Ibu Saudara hidup Anda akan jauh dari sakit penyakit. Amin. Ya. Kalau Anda stres, takut, khawatir katakan aku sudah diberkati Tuhan di dalam Yesus. Nah Mazmur 103 ayat 1 dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah Bapak Ibu Saudara ya mengajak jiwanya untuk ngomong. Nah, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, amin. Ya. Yang terakhir nih, tapi belum ayat terakhir. Nah, lanjutannya Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Apa yang perlu kita ingat? Kebaikan Tuhan apa yang perlu kita perhatikan? Kan ayat 2 dikatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah ayat 3, kebaikan apa yang tidak boleh kita lupakan dari semua kebaikan Tuhan. Ada satu yang terpenting Bapak Ibu. Apa? Yuk katakan sama-sama kalimat kuning dan putih ini. 2, 3. Dia yang percaya katakan yes, amin, haleluya. Yuk katakan sekali lagi katamu diganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan Vincent, yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah iblis selalu berusaha mengalihkan pikiran kita dari 2 hal ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Suruh mikir duit, suruh mikir bisnis, suruh mikir anak-anak, suruh mikir menantu, suruh mikir kerjaan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata yang perlu kita ingat-ingat adalah dari semua kebaikan Tuhan yang terpenting adalah Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Hari ini tidak banyak orang Kristen yang bisa menghargai kalimat ini. Dia berpikir, wah dosa enggak penting, dosa enggak kelihatan, dosa enggak ada efeknya terhadap ekonomi saya. Lah kalau duit langsung kroso Pak. Uang 100.000 jadi 10.000 langsung cekot-cekot kepalanya. Tapi kalau dosa enggak kelihatan, enggak ada efeknya Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen tidak lagi menekankan berita tentang pengampunan dosa. Tetapi menekankan bagaimana mengelola keuangan. Bagaimana mengelola bisnis. Bagaimana mengelola rumah tangga yang baik. Bapak Ibu, kalau orang sadar dosanya diampuni, kesalahannya tidak diperhitungkan. Daud berkata, itu cukup membuat orang berbahagia. Yang percaya katakan, amin. Bukan uang, bukan pekerjaan. Tapi kabar baik bahwa dosamu sudah diampuni tanpa syarat. Kesalahanmu sudah tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak ada lagi layar lebar yang terbentang waktu Anda mati. Yang ada adalah 2 tangan yang terbuka lebar. Yang terpaku, yang berlubang paku. Yang akan memeluk kita, mendekap kita. Nah jangan takut, ini tempat baru, tempat yang indah. Aku masih bersamamu, amin. Dan hari itu kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Wow, enggak ada lagi layar untuk membuka dosa-dosa kita. Siapa yang mau ngerekam? Ini kan enggak sesuai kebenaran. Alkitab bilang dia sudah melupakan kok diputar lagi. Ini enggak ada ceritanya di Alkitab, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang cerita gitu enggak usah didengarkan, amin. Ya. Jadi kalau kita mati, ya enggak usah khawatir, kita mati kita dijemput langsung oleh Yesus, amin. Ya. Bahkan kalau kita mati di kasur, di ranjang, di tikar yang sering kita pakai untuk glesotan, untuk tidur. Enak apa enak? Enak Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, berita tentang pengampunan dosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab berkata orang yang diampuni kesalahannya akan terjadi ini. Segala sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Amin. Banyak orang Kristen sudah dengar Injil.
tapi sakit penyakitnya enggak kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak faktor. Satu, memang Tuhan punya waktu, Tuhan bekerja dengan caranya. Tapi yang terpenting harus kita tahu dulu. Jangan sampai kita enggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu berlama-lama menunggu menyembuhkan kita. Nah, yang terpenting adalah Anda harus sadar dulu bahwa dosa-dosamu sudah diampuni. Semua kesalahanmu sudah dilupakan tanpa syarat. Amin, saudaraku. Ya. Dan ketika Anda menyadari ini terus, katakan dosa-dosaku sudah diampuni. Lalu iblis nginget-nginget ke, ngetok-ngetok ke. Ya, dulu kamu pernah gini loh, dulu kamu pernah gini loh. Katakan selalu dosaku sudah diampuni. Hari ini aku sudah dibenarkan. Terus katakan, Anda akan melihat apa yang Daud tuliskan terjadi dalam hidupmu. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Amin. Nah, jangan lupakan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kebaikan Tuhan hanya diukur, bisnismu dari sepi jadi rame. Kebaikan Tuhan hanya diukur, dulu punya sepeda sekarang punya motor. Kebaikan Tuhan hanya diukur, dulu gak punya kerja sekarang bisa kerja. Bapak Ibu Saudara, itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak mendasar. Yang kadang bisa dipakai oleh iblis untuk mengganggu kita, mencuri damai sejahtera kita. Tapi kebaikan Tuhan yang tidak bisa diambil oleh iblis dari kita adalah berita tentang bahwa sakit penyakit dosa kita sudah diampuni. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita tahu dan percaya semua dosa kita diampuni, percayalah selanjutnya adalah sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Amin. Tuhan mau semua sakit penyakit kita disembuhkan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, banyak gereja yang mengajarkan bahwa tidak semua dosa kita itu diampuni. Dosa sebelum kita percaya Yesus, sampai kita percaya Yesus sudah selesai, sudah diampuni. Tapi setelah Anda percaya Yesus, sampai nanti kita mati, itu dosanya masih diperhitungkan. Kalau kita tidak minta ampun, maka dosa itu akan dicatat terus. Bapak Ibu, saya mau beritahukan pengampunan dosa yang Yesus berikan kepada kita adalah pengampunan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kalau Anda perhatikan perikop ini Bapak Ibu Saudara, Lukas 5 ayat 17 sampai 20 sekian. Yang disembuhkan Yesus itu cuma satu orang, enggak banyak-banyak, satu orang. Nah, Anda tahu kenapa dikatakan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Yesus. Bahkan mereka itu datang dari berbagai daerah. Seolah-olah mereka itu tiba-tiba kayak mendapatkan sesuatu dan penasaran dengan Yesus. Kejadian ini setelah Yesus itu menyembuhkan orang kusta Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sejak kitab Imamat di Perjanjian Lama sampai Yesus datang, tidak ada satupun orang kusta yang berhasil disembuhkan. Kusta itu gambaran dosa. Dan ketika orang kusta ketemu Yesus, tiba-tiba sakit kustanya disembuhkan. Nanti kita satu kali bulan ini akan lihat videonya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya ini menjadi viral gitu. Sampai ahli Taurat orang Farisi ini kaget. Waduh, ini luar biasa. Beribu-ribu tahun kita menanti sakit kusta disembuhkan. Dan ini ada orang yang menyembuhkan. Makanya mereka sampai datang duduk mendengarkan Yesus. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat. Sampai Yesus mati tidak ada satupun ahli Taurat orang Farisi yang disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang disembuhkan tapi tidak ada orang ahli Taurat dan orang Farisi, enggak ada. Padahal mereka, ironisnya, mereka adalah orang-orang yang hafal Alkitab. Mereka pinter ayat-ayat, mereka tahu semua hukum-hukum tradisi Yahudi. Tapi tidak ada satupun yang menikmati janji Tuhan. Saya percaya kita bukanlah kelompok orang yang demikian, amin. Kita adalah orang-orang yang menikmati Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Di atas tempat tidurnya mereka berusaha membawa dia masuk meletakkannya di hadapan Yesus. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Ya,
Lalu ayat 19 dikatakan, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung orang banyak di situ. Lalu mereka naik ke rumah itu membongkar atapnya dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ya. Hari kemarin Pak Yakob menulis renungan agent kasih karunia. Ya. Jadi kalau ada agent-agent yang lain untuk menolong seseorang, memberitahukan sesuatu, Pak Yakob bilang kita ini adalah agent-agentnya Tuhan. Untuk memberitahukan orang-orang kabar baik. Amin Bapak Ibu. Nah ini ada 4 orang yang membawa temannya lumpuh ketemu dengan Yesus. Nah perhatikan ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa yang dilihat Yesus Bapak Ibu? Iman, bukan perbuatannya. Amin. Yesus melihat iman mereka. Berkatalah Yesus, mari katakan sama-sama kalimat ini Bapak Ibu 23. Hai saudara, dosamu. Nah, dia tidak berkata sakit penyakitmu disembuhkan. Tapi Yesus berkata, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Kabar ini, berita ini tidak boleh kita lupakan. Amin. Kebaikan Tuhan tentang pengampunan dosa tidak boleh kita sepelekan. Dosa adalah dosa. Dosalah yang mengakibatkan semua penderitaan yang ada di dunia ini. Yesus menebus segala dosa kita, pelanggaran kita, sakit penyakit kita. Amin. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Dia menolak Yesus, dia menolak pengampunan dosa. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dia menolak Yesus Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Kata Yesus. Menyatakan dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Mana yang lebih mudah? Kalau mengatakan dosamu sudah diampuni itu kan gak kelihatan. Jadi buat seseorang kan lebih gampang. Saya bilang, Bapak Ibu dosamu sudah diampuni, itu gampang kok. Ketimbang saya tanya, ayo ada yang sakit maju ke depan. Saya bilang hari ini sakit penyakitmu disembuhkan. Itu lebih ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena sakit penyakit itu langsung kelihatan loh. Coba kalau orang lumpuh ini gak jalan, bisa cilaka Yesus. Makanya Yesus bilang, mana yang lebih mudah? Nah tapi Yesus bilang gini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Apa saudaraku? Mengampuni dosa. Bukan berkuasa menyembuhkan, bukan berkuasa memberkati, bukan berkuasa memulihkan. Itu semua adalah akibat. Kalau Anda sadar dosamu diampuni, semua itu akan datang kepadamu. Amin. Mungkin banyak orang gak bisa menikmati janji Tuhan karena dia belum sepenuhnya sadar kalau dosanya sudah diampuni. Dia masih hidup meringkuk di bawah tuduhan tentang dosa dan kesalahannya. Dia masih terjebak dan terikat di dalam kesalahan dan kegagalan di masa lalunya. Dia masih belum bisa melepaskan hal-hal yang buruk di masa lalunya. Dia masih menyesali kesalahannya. Sehingga dia tidak bisa melihat janji Tuhan itu datang dalam hidup. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarkan dia menyelesaikan kehidupan kita. Amin. Katakan dosaku sudah diampuni, kesalahanku sudah diampuni, pelanggaranku, kegagalanku, kesalahanku, semuanya sudah dihapuskan. Hari ini aku adalah orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Amin. Maka Anda akan melihat berkat-berkat yang Anda butuhkan itu akan berdatangan dalam hidupmu. Amin. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh ini. Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sekarang aku akan membuktikan. Aku enggak hanya omong tok, tapi aku akan membuktikan. Dalam terjemahan lain, Yesus berkata sedemikian rupa. Kalau kamu bilang aku ngomong tok, kan dosamu diampuni itu kan kayaknya ngomong tok. Loh, orang sakit
lumpuh kok dibilang dosa diampuni. Harusnya Yesus bilang berjalanlah. Jojo iki gak wani ini. Jojo kemarin kebenaran aja itu. Yesus ngerti hati orang Farisi. Yesus bilang, karena kamu gak percaya, tak bukti lo hari ini. Bangun, berjalan, angkat tilammu. Bapak Ibu, lalu datanglah beberapa orang mengusung, loh kok balik sini lagi? Bentar. Nah, tetapi supaya kamu, ini sudah lompat ya. Ia sendiri. Nah, dan seketika itu juga, katakan bersama-sama, seketika. Dalam bahasa yang lain saya lupa copy, dalam terjemahan yang lain The Passion Translation dikatakan dalam sekejap mata. Secepat mungkin. Bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil berkata, haleluya, aku disembuhkan. Amin. Aku disembuhkan. Waduh, semua orang bingung. Saya nggak ngerti 4 temannya ini diajak apa dilupakan, saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Anda bisa membayangkan keadaan pada waktu itu. Benar-benar gempar. Yesus membuktikan. Kalau banyak orang bilang Yesus ngomong toh, ora usah gereja-gerejonan, ora usah firman-firmanan. Tapi bagi kita yang tetap berpegang pada firman-Nya, Yesus berkata, jangan khawatir nak. Aku akan membuktikan, aku tidak omong toh. Aku akan buktikan hidupmu diberkati. Amin. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24 ayat terakhir. Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini maksudnya kita menyatu dengan Tuhan. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib otomatis kita juga mati karena kita menjadi satu dengan kematiannya. Hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu. Nah, ayat terjemahnya kayak gini Bapak Ibu Saudara ya. Lanjut aja. Jadi intinya kalau kita percaya bahwa Yesus sudah memikul semua dosa kita di tubuhnya. Dengan kata lain, kalau kita percaya semua dosa kita sudah diampuni. Dan sekarang kita hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman. Dosa kita sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Maka ini yang akan terjadi terhadap kita semua. Katakan bersama-sama, oleh bilur-bilurnya semua penyakit kita sudah disembuhkan. Amin. Bapak Ibu, percaya Yesus bukan hanya sebagai gembala yang memberkati kita. Menghapus hutang-hutang kita. Membuat pernikahan kita bahagia. Semua itu Yesus sanggup kerjakan. Amin. Ya. Tapi kebaikan Yesus yang tidak bisa dicuri oleh iblis adalah Dia mengampuni dosa-dosamu. Dia menghapuskan segala kesalahanmu. Dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaranmu. Amin. Jangan lagi hidup dalam kesalahan masa lampau. Jangan mengurung diri dalam kekecewaan. Hari ini bangkit. Berdirilah. Sebab yang baru sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Hari ini kamu adalah orang yang berbahagia. Berbahagia dan berbahagia. Tepuk kananmu katakan, kamu orang yang berbahagia, berbahagia, berbahagia. Saya minta tolong slide-nya bisa disiapkan. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan. Kau sembuhkan sakitku. Amin, amin. Kau Tuhan firman dan sembuhkanku. Katakan, Kau Tuhan penyembuhku. Katakan, Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan pemulihku. Katakan, Kau Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulih.
the God that healed me. You are the God. Amen. Lead me. You are the Lord, my healer. Amen. Yes, God. Jesus. Amen. Amen. You send your word and heal my disease. Katakan, you are the Lord. Katakan, you are the Lord, my healer. You are the God that you lead me. Amin, amin. Rasakan dia datang menjamahmu, dia menyembuhkanmu. You send your word and heal my disease. You are the Lord. Jemaat saja katakan, you are the Lord, the God. You are. Ayo jemaat nyanyikan lagu ini. Healing me. Dengan suara yang terbaik rasakan. Kira lama-lama syikiriri. Yara lama syandara lamo. Kira lama syakara lama-lama syakara. You are the Lord. You are the Lord. Katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, segala luka di dalam hatiku, segala rasa kecewaku, segala ketakutan dan kekhawatiran, segala kelemahanku. Dia Tuhan penyembuhku. Katakan, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Katakan, dia sanggup mengobati. Amin. Bila lama-lama syadara katakan apa syadara. Dia besya katakan dalam segera dalam syadara dalam syadara. Bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan Kau Tuhan penyembuh. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Injil yang memberitakan kepadamu bahwa segala dosa-dosamu hari ini telah diampuni sepenuhnya. Hari ini segala pelanggaran-pelanggaranmu sudah dihapuskan. Hari ini berbahagialah sebab Tuhan tidak lagi memperhitungkan setiap kesalahan-kesalahan. Tidak ada yang salah di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang keliru di dalam kehidupanmu. Jangan lagi mempersalahkan dirimu. Jangan lagi mempersalahkan orang lain. Tidak ada yang salah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu disesali dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan lagi menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan dirimu. Terimalah hidupmu sebagaimana Tuhan mengasihimu. Dia sangat menyayangimu. Dia mengasihimu. Dia juga mengasihi tubuhmu. Dia mau hari ini setiap sakit penyakit yang masih tinggal di dalam tubuhmu disembuhkan. Sebab dia adalah Tuhan penyembuh kita. Jangan lagi ada yang hidup di dalam kekecewaan, keputusasaan, ketakutan dan keraguan-raguan. Firman Tuhan berkata, hari ini bangkitlah sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Saya berdoa kalau ada di tempat ini orang-orang yang masih hidup dalam penyesalan, kekecewaan, masih menyalahkan keadaan orang lain bahkan dirinya. Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan, membebat hati,
Saya merasa ada beberapa orang-orang yang masih begitu kuat. Hidup dalam penyesalan. Seringkali kadang muncul rasa-rasa bersalah dalam dirimu. Bahkan kalau perasaan itu muncul, engkau mulai mencari-cari siapa yang salah, siapa yang salah. Hari ini Tuhan berkata, nak, stop. Sebab aku Tuhan sudah melupakan segala dosa pelanggaranmu. Kesalahan dan pelanggaranmu sudah tidak diperhitungkan lagi. Bangkit, angkatlah wajahmu, angkatlah tilammu. Dan berjalanlah, bersukacitalah, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu jemaat. Sembah Dia, katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Biarkan Dia menyembuhkan kita. Semua jemaat, angkat suaramu. Taruh tanganmu di dadamu, katakan, yes God. Yes Lord. Jamah beban hati setiap luka. Sembuhkan setiap hati yang tangguh. Jemaat Tuhan saja dengan suara yang terbaik katakan, Kaulah Tuhan. Amin, amin. Apapun yang Anda butuhkan, Dia sebagai penyembuh, pemulih. Amin, amin, amin. Iralama-lama-lama-lama. Rasakan Dia hadir di tempat ini. Bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, bukan sakitku. Amin. Kau berfirman, yes God. Dan sembuhkanku, Kau Tuhan, Kau Tuhan penyembuhku. Sekali lagi bersama-sama. You are my God and healing me. You are the Lord, my healer. You send your word, you send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Amin. Mari semuanya angkat tangan. Orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang percaya dosa-dosanya sudah diampuni, orang-orang yang percaya segala pelanggarannya sudah tidak diperhitungkan, orang-orang yang percaya hidupnya berbahagia, berbahagia, dan berbahagia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala, engkau menjadi berkat, hidupmu diberkati, engkau kokoh tegak berdiri dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menghadapkan wajahnya tersenyum kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala pikiran, memelihara hati jiwamu dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang terus tinggal di dalam hidupmu, menyertaimu, menolong, mendoakanmu dan menghiburmu serta memeteraikan kita sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Semua yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita, selamat pulang, shalom untuk kita semuanya.